Emang bocah ini keren nih bocah nih. Ini budak-budak VIP sepertinya ya. Mas, tetaplah Mas. Bro, setiap yang kuning itu belum tentu emas. Ya, yang ngambang di sungai itu kuning juga warnanya, Bung. Ini siapa? Walaupun digembosi, walaupun dihinakan, mau dicaci bagaimanapun para pembenci, ya kan, termasuk Tai, J, dan juga Bong, Iblis 212, dan kroco-kroconya dan gerombolan-gerombolannya. Bahkan menyebut nama saja nggak berani. Ngaku pejuang, saudara. Kroco-kroconya. Kita nggak pakai kroco. Kalian yang bawa-bawa kroco kemana-mana. Dan kau sebagai kroco. Budak lagi. Jadi ada hal yang menarik di sini. Seorang budak bahkan tidak berani menyebutkan nama saya. Memplesetkan nama saya menjadi Tai J. Memplesetkan nama Bung Lubis 212 sebagai iblis. Ini semakin terlihat kalau memang udah tuannya kagak punya nyali, ya budaknya ya jangan tanyalah. Kalau dia bernyali nggak mungkin jadi budak. Kalau dia pinter nggak mungkin mau jadi budak. Ya seperti itulah. Mungkin bukan nggak pinter tapi belum pinter ya. Makanya kita terus berusaha untuk membuka hati, membuka mata mereka, membuka telinga mereka dan pikiran mereka. Kalaupun masih punya alat untuk berpikir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senin 8 Mei 2023, panjang umur perjuangan. Perjuangan lagi teman-teman. Pendawiran. Banyak yang suka dawir, biar tuan makin tajir. Dawir, biar tajir. Masih panjang. Selama masih hidup, itulah kita masih berjuang. Kecuali kalau sudah mati, nggak ada yang namanya lagi berjuang. Berjuang. Nah, entah apa yang diperjuangkan. Ya, kalau gitu-gitu aja dibilang perjuangan, anjing rebutan bangkai pun perjuangan. Selama hidup masih di hayat di kandung badan, ya kan, jiwa roh di kandung badan, selama itu pula lah perjuangan. Ya, enggak berjuang enggak mangan. Orang berjuang menghabiskan harta, tenaga, pikiran, ini mengumpulkan harta, mengumpulkan budak, katanya perjuangan. Ya. Iya, dagang ayat. Dulu dagang obat, sekarang dagang ayat. Dulu dagang obat, sekarang jadi pendagang gorengan. Ya. Iya, dulu pernah mereka mengeroyok satu orang. Mengeroyok satu orang dengan membawa jutaan umat ke Monas, saudara. Ya. 7 juta umat dibawa untuk mengeroyok Ahok satu orang. Sekarang mereka dikeroyok oleh 2 orang. Oleh TIJ dan Bung Lubis 212. Kelimpungan, masih berani ngaku pejuang. Enggak malu, cie. Ada orang, saudara, ngaku pejuang, saudara. Banyak yang mengikuti mereka, saudara. Banyak pengikutnya, saudara. 7 juta umat, saudara. Dikepung sama 2 orang, kelimpungan. Ya. Saudara. Kecuali kalau sudah dikubur, itu lain lagi. Nggak ada perjuangan sama sekali. Siapa bilang? Dikubur kita juga ada perjuangan. Perjuangan menuju akhirat. Cuman kita nggak bisa melawan. Ya, walaupun kreak-kreak perjuangan semasa hidup, sampai di sana amalan kita, ya, itu yang akan memperjuangkan kita di sana, saudara. Breaking news luar biasa. Apresiasi, saudara. Haul, Sohibul Tanggul. Masya Allah, cinta itu memang tidak banyak alasan, saudara. Ya, apalagi goblok, saudara. Goblok itu nggak perlu ada alasan. Ya, nggak perlu nanya-nanya kenapa saya harus begini, kenapa saya harus begitu. Saya ngikut aja. Karena saya goblok. Orang goblok itu nggak nanya alasan. Ya.
walaupun digembosi, walaupun dihinakan, mau dicaci bagaimanapun para pembenci, ya kan, termasuk Tai, J, dan juga Bong, Iblis 212, dan kroco-kroconya dan gerombolan-gerombolannya. Bahkan menyebut nama saja nggak berani. Ngaku pejuang, saudara. Kroco-kroconya. Kita nggak pakai kroco. Kalian yang bawa-bawa kroco kemana-mana. Dan kau sebagai kroco. Budak lagi. Luar biasa, pencinta habaib dan ulama yang lurus. Tidak akan pernah... Selurus apa sih bos kalian itu? Ulama, si Bahar ulama. Ya, lurus. Lurusnya kok kayak obat nyamuk. Itu spiral namanya. Bukan lurus. Lurus berspiral. Lah untuk mencintai, buktinya disambut luar biasa. Kedatangan Habib Bahar, saudara, ke Haul Sohibul Tanggul. Ya iyalah. Disambut sama budaknya. Kalau orang waras mana mau. Menurut mereka itu udah hebat. Udah banyak pendukung. Banyak orang yang nyambut dia. Udah bener itu. Karena ukuran kebenaran nama mereka, siapa yang lebih banyak pengikut. Bagi kita bukan. Dulu pengikut Firaun dengan pengikut Nabi Musa lebih banyak yang mana? Itu ajalah perbandingan ya. Mau digembosi dengan tuduhan tes DNA, tes DNA, bukan Habib, bukan cucu Nabi. Memang edan nih budak satu, makanya saya bahas nih. Bentar. Saya tunjuk. Apapun, ya kan? Emas, tetaplah emas. Preketek, mau digembosi kayak apapun, ya kan? Tes DNA, tes DNA, bukan Habib, bukan cucu Nabi, preketek. Emang bocah ini keren nih bocah nih. Ini budak-budak VIP sepertinya ya. Emas, tetaplah emas. Bro, setiap yang kuning itu belum tentu emas. Ya, yang ngambang di sungai itu kuning juga warnanya, Bung. Ini siapa namanya? Saya nggak tahu namanya ini. Tadi dia udah ngomong entah Habib apa Faisal entah apa. Walaupun ada 1000 tai J, ya kan, 1 juta tai J, ya kan, walaupun ada 1 miliar tai J, ya, termasuk Alah, 1 juta tai J, omongannya nggak jauh dari tai. Kalau mau diplesetkan nggak apa-apa, tapi jangan tai lah. Bukan masalah ke saya nggak ngaruh. Cuman kasihan, kok nggak jauh dari yang satu pantat, yang satu selangkangan, iya kan? Yang satu tai, nggak jauh dari sekitar itu. Ya, kalau nggak kebun WC, nggak kebun WC, WC kebun, nggak jauh dari situ. Kebun dekat WC, cocok tanam, walaupun nggak ada surat. Jadi begini teman-teman. Mereka bilang 1000 tai J, maksudnya ke saya. Ataupun 1.000.000 tai J. 1 orang TIJ, tambah 1 Bung Lubis. Sampai lahir video seperti ini. Meresahkan tidak TIJ? Baru 1, apalagi ada 2. Apalagi yang sampai 1000. Kalau sampai 1000, bekas tempat tinggal kalian aja nggak akan ada lagi di bumi ini, saudara. Ya, iya, ini orang gila di Aceh, TJ. Betul. Ya, Aceh Pungo, bangsa gila, bangsa maut. Betul. Terima kasih, Bang, sudah memuji. Tapi saya tidak gila pujian, ya. Walaupun saya gila. 1 miliar Bong, Iblis 212, nggak ngaruh. Nggak akan ngaruh. Kalau nggak ngaruh, kira-kira video ini ada nggak? Kalau nggak ngaruh, garangnya muka si Bahar sekarang kayak anjing kurap. Bisa nggak terjadi seperti itu kalau nggak ngaruh? Ini adalah upaya menghibur diri. Aku nggak takut, Nyayan. Aku nggak takut. Nggak ngaruh. Kira-kira, kalau nggak ngaruh video ini ada nggak? Kalau nggak ngaruh, si Bahar nggak kecapean nyari foto bapaknya. Kalau nggak ngaruh, nggak capek si Bahar nyari-nyari foto orang untuk nunjukin dia pencitraan sampai nangis-nangis di makam, cium-cium kuburan. Nggak ngaruh, saudara.
Harus saudara. Emas, tetaplah emas. Nah ini dia detik-detik saat jamaah melantunkan. Emas ada juga yang imitasi. Kalau bukan ahlinya nggak akan ngerti. Makanya kena tipu. Kalau nggak kena tipu, bukan budak namanya. Kalau nggak senang ditipu, bukan budak namanya. Kalau nggak bahagia karena ditipu, bukan budak namanya. Kalau nggak bangga setelah ditipu, bukan budak namanya. Solawat ketika Habib Bahar datang tanggal 7 Mei 2023. Ini dia videonya saudara. Sebagai closing, semoga kita semua istiqomah. Oh, bersama closing. dan ulama yang lurus, amin. Oh, Semoga urusannya dimudah. udah kelar teman-teman. Bentar doang. Bentar doang, pejuang. TIJ mau dilawan, mau ditunjukkan. Semakin mereka menunjukkan, oh masih banyak kok yang mencintai saya, masih banyak kok orang mendukung saya. Semakin menunjukkan bahwa dia mulai meragukan bahwa ada orang-orang yang masih memang mencintai dia. Karena cinta itu bukan sesuatu yang untuk dipamer. Cinta itu adalah sesuatu yang untuk dinikmati. Ya. Kalau enggak di belakang sana enggak sibuk nyari dukun santet buat nyantet saya. Habib kok nyari dukun santet. Udah enggak yakin sama hizib-hizib yang selama ini dihafal? Hah? Tidak yakin sama zikir yang selama ini dihafal? Zikir itu bukan untuk mencelakakan orang. Ya. Habib kok nyari dukun santet? Lu pikir gua kagak tahu? Nyari dukun santet yang hebat buat nyantet TIJ. Kalau Bung Lubis enggak. Yang paling bahaya TIJ. Mau 1.000.000 dukun santet pun enggak ngaruh sama saya. Kenapa? Karena kita berpegang kepada tali yang tidak putus. Lillahi ta'ala apa yang kita lakukan. Bukan ingin mencelakai orang kita. Justru ingin menyelamatkan orang. Ini bukan misi penghancuran. Makanya saya tidak pernah mendoakan untuk kehancuran orang lain. Tetapi berharap untuk menyadarkan orang lain. Ini misi penyelamatan. Apa yang dilakukan oleh seorang pejuang adalah menyelamatkan, bukan menghancurkan. Kalau dikit-dikit hancurkan sehancur-hancurnya, itu bukan pejuang. Namanya aja pejuang, memperjuangkan. Makna daripada memperjuangkan artinya ada yang ingin diselamatkan di situ. Jadi misi seorang pejuang adalah penyelamatan, bukan penghancuran. Makanya kalau ada orang yang ngaku-ngaku pejuang, tapi isinya adalah menghancurkan sehancur-hancurnya, itu bukan pejuang. Itu perusuh, itu perusak, perusuh. Ya, maka di situ kita bisa membedakan yang mana pejuang, yang mana bukan pejuang. Nah, misi dari sebuah perjuangan adalah untuk menyelamatkan. TIJ cuma demi konten doang, diajak ketemuan pun ngeles terus. Ya, kalau memang saya demi cuan, kenapa? Kan saya nggak jual jigong, nggak jual nasab, nggak jual agama, nggak pansos ke Nabi. Terus mau ketemuan dengan saya, tujuannya apa? Supaya saya menandatangani surat permintaan maaf, kemudian saya buat video permintaan maaf, kemudian membenarkan apa yang mereka lakukan walaupun salah? Dak. Aduh. Lagi ngaji kitab apa TIJ? Lagi ngaji kitab tubuh, Bang. Tubuh kita ini adalah kitab. Catatan kehidupan kita dari mulai kita ditiupkan ruh sampai hari ini. Ya? Iya. Setiap inci yang ada di tubuh kita adalah kitab. Nah, paham ya? Paham bagi yang paham. Kalau nggak paham ya fahim aja lah. Bang, sebelah lagi dibangun ya? Iya. Untuk menyambut orang-orang yang ingin demo, mungkin ingin persekusi, saya sediakan tempat. Jadi dibangun sedikit. Ada suara tukang lagi kerja, iya. Ada. Lanjut. Mana lagi?
Ini lucu nih budak yang satu ini. Kita simak lagi budak. Ini saya sebenarnya saya nggak malas. Saya bukan orang malas yang nggak mau menanggapi siapapun, bukan. Karena kita nggak boleh sering-sering bilang malas. Sebenarnya saya malas itu pemalas. Ya, jangan mendoakan diri kita malas. Sebenarnya saya rajin gitu. Jangan dikit-dikit. Sebenarnya saya malas. Coba lihat narasi mereka, narasi Bung Rizik. Sebenarnya ana malas. Narasi si Hanif, ana sebenarnya malas menanggapi ini. Pokoknya narasi mereka seperti itu, malas tapi nengepi juga. Ada lagi nggak si budak ini? Oh nggak ada. Nggak ada, cuman satu itu bahas gua ya. Aduh, dak. Ya, gua nggak kasihan sama lu aja kagak kasihan sama diri lu sendiri. Ada lagi? Saya lagi nyari-nyari ini, biar sekalian aja budak. Kita bahas. Bagi saya mereka bukan orang yang seram ya. Makanya kalian jangan caci maki mereka. Cukup kita tertawakan aja. Mereka adalah badut-badut yang lucu, yang lagi nyari perhatian. Jangan caci maki mereka, nggak boleh. Nggak pantas mereka dicaci maki. Ngapain caci maki orang-orang lucu? Bukankah itu adalah hiburan buat kita semua? Sudah, saya sebetulnya males mau jawab ini, saudara. Karena ini ibarat orang. Saudara, sebenarnya saya malas menanggapi ini semua. Sebenarnya bukan malas, tapi resah. Resah dan gelisah. Resah, keresahan. Buta yang mengingkari cahaya. Bentar. Analoginya, kita simak analoginya ya. Ini menantu, sang menantu. Ini males mau jawab ini, saudara. Karena ini ibarat orang buta yang mengingkari cahaya matahari di siang hari. Saya mau tanya, kalau ada orang siang-siang bilang ini gelap, itu yang masalah matahari atau matanya? Matahari atau matanya? Ya tergantung lah, Nif. Memang Habib Naif satu ini, aduh analoginya. Kan ada juga mendung. Ataupun gerhana. Ya. Ada juga kan mendung. Ketika ada mendung, mataharinya nggak ada. Kok mataharinya nggak ada? Bukan karena buta. Ya. Bukan semata-mata kita nggak lihat matahari karena mata kita buta. Tapi ada faktor alam, letak geografis, apalagi kalau kita hidup di di Antartika.